Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anton Widiatno di Bincang Silgar. Luar biasa nih. Hari ini tanggal berapa, Bros? Hari apa ini? Hari Kamis ya? Hari Kamis tanggal 8 Agustus September 2022. Kita kedatangan tamu istimewa sangat luar biasa nih Bu Intan nih. Aduh, terima kasih. Tos dulu Bu Intan. Tos dong. Aduh Bros, ini saya minta maaf ke Bintan nih, kemarin suaranya nggak ada. Kita ulang lagi, mudah-mudahan Bintan tetap semangat, Bintannya luar biasa ini. Oke. Sebelum lanjut ya, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu nih, ibu ini yang luar biasa nih. Sudah cantik, pinter nih, luar biasa. Waduh. Oke, kita bacakan dulu ya CP-nya ya. Nama beliau lengkapnya adalah Ibu Intan Rubiati Dewa S. Dewi ya. Intan Rubiati Dewi SHMKN ya. Beliau adalah seorang notaris dan sekarang menjadi notaris Ibu ya. Kantornya ada di mana Ibu? Di Ruko IBC Blok C nomor 8 Bu ya. Jalan Kuntur Pramuka 18 ya. Jalan Kuntur Pramuka Garut ya. Beliau kalau saya baca terlalu banyak pengalamannya yang sangat luar biasa lah. Nah, beliau adalah lulusan Unpar ya Bu ya, S1-nya ya? Ya betul. S2-nya di Unpar ya. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Ikatan Notaris Indonesia. Plus dulu. Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Sorry Bros, tegang nih ya. Jadi beliau sebagai Ketua Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Garut ya Bu ya? Iya. Oke. Beliau juga sebagai apa, pengawas Bu ya? Majelis Pengawas Daerah Majelis Kabupaten Pengawas Garut. Oke. Iya. Di Pengmu ngurus juga? Enggak, Oke. kita ketua aja. Ketua aja. Jadi Bros, sengaja ya kita undang karena beberapa netizen Bros ya meminta notaris dong datangkan biar lebih paham mengenai masalah-masalah hukum terutama yang berhubungan dengan notaris. Iya. Nah, kita akan bedah nih Bros mengenai notaris. Notaris itu apa sih? Ya. Dari mana asalnya, dari makhluk mana gitu kan ya, biar jelas nih. Yang langsung akan membedahnya adalah ibu kita ya, Ketua Ikatan Notaris Kabupaten Garut ya. Oke Bros, notaris apa sih Bu? Ya, notaris itu? Notaris itu apa ya? Notaris itu adalah pejabat umum yang dia mempunyai kewenangan untuk membuat akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris gitu. Jadi akta yang dibuat oleh notaris itu tentunya adalah akta otentik yang menjamin kepastian tanggal, kehadiran para pihak, isi dan saksi-saksi, dan tentunya adalah akta yang dihasilkan oleh seorang notaris adalah akta yang mempunyai kekuatan hukum gitu. Pejabat umum dia. Pejabat umum. Yang membuat akta otentik ya. Iya. Nah, bedanya dengan PPAT apa Bu? PPAT itu pejabat pembuat akta tanah. Jadi khusus untuk transaksi jual beli tanah atau hibah itu dilaksanakan di PPAT selaku pejabat pembuat akta tanah. Jadi pejabat pembuat aktanya itu adalah PPAT. Biasanya notaris sama PPAT itu bersamaan gitu. Bu, kalau saya lihat di jalan-jalan Bu ya, ada di plang itu ada notaris dan PPAT. Iya, betul. Tapi saya lihat juga ada PPAT saja. Terus ada notaris saja. Itu memang seharusnya ada PPAT dan notaris atau gimana itu Bu? Iya, jadi kan kita tuh notaris sama PPAT itu diangkat oleh dua departemen yang berbeda gitu ya Pak ya. Jadi kalau notaris itu Departemen Hukum dan HAM gitu kan. Kalau PPAT itu dari BPN, ATR BPN, Tata Ruang. Jadi memang SK-nya pun masing-masing. Nah, seseorang bisa dapat SK itu mungkin ada yang notarisnya dulu yang terbit SK-nya atau ada yang PPAT-nya dulu. Nah, pada saat waktu tertentu kalau memang dua-duanya SK-nya sudah ada, jadi otomatis dipasang notaris dan PPAT gitu. Jadi kalau misalnya SK-nya terbit dulu notaris, ya mungkin pelangnya notaris dulu. Tapi kalau misalnya SK-nya PPAT, ya PPAT dulu. Kalau notaris itu berarti kan harus S1 ngambil S2 MKN Bu ya? Iya, betul. Gitu Bu ya? Iya.
S1-nya memang harus perdata atau pidana atau bisa semuanya, Bu? Enggak, harus sarjana hukum. Sarjana hukum aja Iya, berarti. sarjana Ilmu hukum mungkin seperti itu. Iya, iya betul. Lalu setelah itu S2 MKN. S2 ke ya spesialis program kenotariatan. Proses ya. Ini bagi Bros ya, tentunya kan Bros ingin tahu nih, mengetahui ya. Iya. Dan kalau kita lihat ya, teman-teman ya, rekan-rekan Ibu notaris yang sangat luar biasa ini kaya aja notaris itu luar biasa. Nah, makanya dari netizen tuh banyak pengen jadi notaris nih. Nah, prosesnya Bu ya, bagaimana tuh pengen jadi notaris, Bu? Ya, kalau mau jadi notaris itu tentunya kan dirintis dari awal dari sarjana hukum dulu ya Pak ya. Dari sarjana hukum selanjutnya mengambil spesialis program kenotariatan. Sekarang kan sudah ada magister kenotariatan atau S2-nya. Nah, setelah lulus mahasiswa yang telah lulus itu lalu mengajukan untuk menjadi anggota luar biasa. Menjadi anggota luar biasa setelah dia mendapatkan keanggotaan dan tercatat di Pengwil sebagai anggota luar biasa, lalu mereka magang di berapa lama magangnya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun setelah mereka lulus ya. Setelah mereka lulus dari dari magister S2-nya magister kenotariatan 2 tahun. Magangnya ada 2, satu di kantor notaris yang menerima magang, yang satu lagi magang bersama yang diadakan di biasanya dari pengurus pusat gitu. Jadi ada magang di kantor notaris, ada juga magang bersama gitu. Iya, magang bersama. Nah, katanya harus mengikuti seminar dulu, Bu ya. Ya, itu setelah magang bersama itu selesai, nanti baru ada keluar sertifikat magang. Nah, setelah sertifikat magang diterima, nanti dia baru mengajukan ujian kode etik notaris. Itu biasanya dari setiap tahun ada itu untuk mengikuti ujian seperti itu. Setelah lulus nanti ikut ada lagi ujian yang diadakan oleh Departemen Hukum dan HAM. Nah, setelah lulus, I see lah. Siap. Terus setelah lulus kan udah banyak nih ngumpulin. Dia harus punya poin juga. Poin itu sekitar 30 poin. Dari mana poin itu? Harus mengikuti seminar-seminar. Jadi seminar-seminar yang diadakan oleh pengurus daerah, wilayah, dan pusat itu masing-masing punya poin. Jadi misalnya daerah nih kayak Garut nih bikin seminar tentang misalnya fidusia misalnya seperti itu ya, dapat poin 2. Kalau penyelenggaranya adalah wilayah itu dapat poinnya 4. Nah, kalau misalnya yang menyelenggarakannya pusat dapat poin 6. Jadi calon notaris harus mempunyai 30 poin. Jadi mereka mengejar dimanapun harus terpenuhi 30 poin dengan syarat dari setiap tingkatan dari daerah, wilayah, dan pusat mereka punya sertifikatnya. Nah, setelah itu baru diajukan, setelah persyaratannya terpenuhi, diajukanlah ke Departemen Hukum dan HAM untuk permohonan penempatan sebagai notaris. Jadi sekaligus masing-masing penempatannya juga. Ada poinnya. Kalau yang menyelenggarakannya di pusat ya poinnya tadi berapa? 6? Pusat 6. Kalau di wilayah 4. Kalau di daerah 2. Setelah terkumpul semua persyaratannya baru mengajukan. Nah, itu seminarnya itu, Bu ya? Iya. Ketika menjadi MKN atau sebelum MKN? Setelah MKN karena kan dinilainya setelah MKN. Iya, setelah dia menjadi anggota luar biasa. Oh, jadi kalau misalkan ikut seminarnya sebelum MKN berarti belum dihitung, Bu ya? Iya, nggak bisa sih. Iya. Di rumahnya prosesnya terus ya. Iya. Tapi jangan patah semangat ya, terus ya. Iyalah. Prosesnya 2 tahun. 2 tahun itu kan magang ya, 2 tahun. Jadi kan memang di tempat magang itu notaris belajar mulai dari pembuatan akta, terus membuat repertorium, daftar akta, selanjutnya juga menjahit akta. Ada itunya ya. Ada tekniknya menjahit akta karena kan akta otentik itu ada semua ukurannya, ada ketentuannya, spasinya, kanan kirinya, atas bawah, terus penjahitan. Gitu. Hitung-hitung tadi kan sekolah 2 tahun paling cepat, Bu ya. Iya. Magang 2 tahun baru seminar. Iya. Mungkin 5 tahun ya, paling cepat tuh bisa jadi notarisnya ya. Iya. Ya mungkin seperti itu, Bu ya. Bisa jadi. Ibu dulu berapa tahun terus
dari kuliah sampai jadi notaris. Iya kurang lebih. Karena kalau 5 dulu tahun saya ya? masih 1 tahun magangnya. Oh, Iya. Sekarang kan udah ada peraturan baru harus 2 tahun. Jadi mungkin kalau dulu bisa lebih cepat ya. Oke. Iya. Oke. Notarisnya sangat luar biasa, tapi notaris organisasinya cuma satu Bu ya? Ini? Iya. Ikatan Notaris Indonesia hanya Oke. satu. Nah, kalau usianya Bu nih, usia untuk menjadi notaris itu berapa tahun Bu? 27 tahun. minimal. 27 tahun minimal. Iya, Nah, iya. terus yang masih di bawah 27 tahun belum balik nih. Maksudnya belum lagi jadi notaris nih harus nunggu 27 tahun baru bisa disumpah Bu ya seperti itu ya. Iya, Oke, Bu. betul. Nah, kita ke yang lebih khusus nih. Ya. Banyak dari teman-teman saya ya yang menanyakan tentang proses pembuatan akta Bu ya. Iya. Ya, misalkan pengen bikin akta jual beli atau apa, Bu itu syaratnya apa sih Bu yang harus diadakan Bu Ya, seperti itu? dipenuhin ya Nah, untuk dipenuhi ya. menjadi membuat akta ya tentunya kita kembali lagi ke undang-undang ya Pak ya, Oke, ke siap. pasal 1320 lah yang sudah umum berarti sepakat ada subjeknya, sebab yang halal dan hal tertentu gitu kan. Kita cari contoh misalnya ada yang membuat akta sewa menyewa. Nah, berarti kan kita harus sepakat dulu nih, ada kesepakatan dari para pihak. Antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa tentu harus sepakat. Sepakat apa saja? Sepakat misalnya rumah ini betul disewakan, harganya berapa yang disepakati, selanjutnya jangka waktunya seperti itu kan, dan hal-hal lain yang akan dituangkan dalam akta. Setelah sepakat, baru kita lihat dulu nih para pihaknya, betul nggak nih yang tanda tangan di dalam akta itu adalah orang yang berwenang menandatangani Periksa akta dulu itu. ya. Iya. KTP-nya wajahnya sama nih wajah nggak gitu Bu ya? Awalnya dibohongi gitu ya. Betul, jadi syarat formalitasnya juga harus terpenuhi, Oke. seperti misalnya KTP gitu kan. Jadi ditunjukkan aslinya dan bahwa itu betul, bukan istilahnya orang yang berbeda di KTP dengan yang hadir gitu kan. Memang kita notaris kewajibannya mengecek dari KTP dan kehadiran itu. Oh betul yang memiliki KTP itu adalah orang yang hadir, dan betul juga bahwa yang menyewakan adalah betul-betul pemilik dari rumah itu atau objek itu gitu kan. Artinya dia berwenang untuk melakukan perikatan. Jadi KTP Bu ya. KTP harus ada ya, orangnya harus menghadap juga seperti itu Betul, Bu ya. harus hadir penghadap. Kakak ya, kartu keluarga Iya, ya Bu ya. kartu NPWP keluarga. harus ya? NPWP untuk yang penyewa iya harus ada Bu ya. Iya, ada kan ada pajak. Nah kalau sudah dibuat akte ya, misalkan akte sewa menyewa, bisa dioper nggak Bu? Sebelum misalkan sewa menyewanya beres gitu. Ya itu kan kembali ke perjanjian ya para pihak ya sebetulnya. Tapi sih disarankan tidak gitu. Disarankan kalau memang notaris juga kan harus memberikan penyuluhan hukum, terus udah gitu juga memberikan gambaran kepada klien tentang hak dan kewajiban, terus resiko-resiko yang terjadi supaya tidak terjadi wan prestasi atau hal-hal yang tidak diinginkan dari perjanjian itu. Ya kalau misalnya diperjanjikan bisa disewakan kembali itu silakan, tapi tetap notaris harus memegang koridor-koridor di dalam perjanjian itu. Misalnya sebaiknya tidak usah karena nanti resikonya nanti ke penyewa gitu. Karena kan kalau sudah berpindah tangan itu nanti akan terjadi resiko di luar perjanjian itu yang tidak dituangkan kan itu Bu bisa mahal nggak terjadi. bikin akte Bu? Waduh, rahasia. Ini pertanyaan luar biasa rahasia katanya. Saya agak berani kalau Berani. sesuai undang-undang lah. Oke, undang-undang. Oke. Bu kalau bagi teman-teman ya, netizen Silgar Iya. mau bikin akta harus kemana nih Bu? Ke Iya. Ibu kah atau ke mana nih? Iya, pokoknya semua notaris di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut, silakan teman-teman mau membuat akta apa aja. Oke, Ya, siap. sebelum membuat akta juga kita pasti ada diskusi hukum dulu, ada istilahnya sharing atau misalnya apa kendala-kendala apa sih yang menjadi hambatan atau pertanyaan-pertanyaan
seputar pembuatan akta itu. Oke, rahasia katanya bros, yang bisa dibukakan harganya kira bisa ya. Oke. Kalau anggota berapa sekarang Bu? Anggota saya Notaris. ada 79 notaris Di di Garut? Kabupaten Garut. Luar biasa ya? Iya, luar biasa. Banyak ya. Banyak memang. Kalau PPAT Bu? PPAT kurang lebih ada 44. 44 ya. Udah banyak ya. Luar biasa ya. Sudah jadi ini, bisa jadi apa caleg nih. Ibu mau jadi caleg nggak? Enggak. Jadi bros ya, notaris itu pejabat umum ya. Tetapi digaji nggak sama negara Bu? Enggak Oh, dong. luar biasa. Ya, notaris itu merupakan pejabat umum tapi tidak digaji, tapi menggaji orang. Sangat luar Amin. biasa. Aplaus dulu Bu nih. Kita minum dulu Bu, santai-santai Bu nih. Terima kasih. Biar tidak terlalu ini nih, formal. Iya. Bu notaris, Bu Intan punya anak berapa nih Bu? Dua Ya? putri. Udah besar? Ya, satu udah besar, satu masih SD. Dua putri ya? Jadi Iya. yang ikut notaris juga? Belum, masih kerja dulu di tempat lain. Nanti mungkin insya Allah. luar biasa. Sarjana hukum juga? Ya, Sarjana hukum juga? sarjana hukum ya. Luar biasa nih, ada penerus mungkin ya Bu ya ke depannya. Insya Allah, insya Allah. Luar biasa. Ibu gimana betah jadi notaris Bu? Alhamdulillah, luar iya biasa. harus Uangnya gede, bros. disyukurin ya, disyukurin aja, dinikmatin, dijalanin. Nah Bu, Ya, kalau akta otentik itu udah dibuat, bisa dibatalkan nggak? ya dibatalkan itu dalam arti, gitu ya, kesepakatan para pihak. Kalau misalnya para pihak ada permohonan untuk pembatalan, itu bisa dibatalkan, tapi tentunya tidak bisa sepihak ya. Harus dua-duanya gitu. Atau pembatalan melalui pengadilan. Kan ada syarat dan ketentuan subjektif ya, bahwa akta itu bisa dibatalkan melalui pengadilan karena misalnya tidak berwenang di dalam akta. Jadi dari salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan melalui pengadilan, nanti melalui proses sidang dan lain-lain, akta itu bisa dibatalkan. Nah, tadi kan Ibu ada sedikit tuh ngomong masalah fidusia ya. Barangkali kan apa sih fidusia Bu? Mungkin netizen ya segar ya belum tahu fidusia itu apa sih Bu? Fidusia sih kayaknya udah umum ya. Kalau Apa tuh? udah pada leasing motor nggak? Sudah. Nah, iya. Apa itu? Itu jadinya? jadi fidusia itu adalah akta ya, jaminan berupa barang bergerak. Itu. Akta jaminan. Iya, berupa barang bergerak. Jadi di situ bukan lagi bercerita seperti tanah, apa bangunan ya, misalnya satu kesatuan di sertifikat. Nah, fidusia itu meliputi akta-akta fidusia itu meliputi jaminan berupa barang bergerak seperti kendaraan atau misalnya mesin atau tagihan-tagihan piutang seperti itu, atau juga kios-kios pasar yang hanya kiosnya saja yang diberikan sertifikat kios itu, selanjutnya mereka akan mengajukan pembiayaan ke perbankan. Iya. Nah, sertifikat kios itu akta jaminannya melalui akta fidusia. Akta fidusia. Oh, kios pun sama ya? Iya, terus Kirain benda bergerak saja Ibu. enggak. Jadi kalau misalnya Luar biasa. ya sekarang kan banyak ya lembaga pembiayaan finance gitu kan. Nah, membeli melalui kredit atau finance. Jadi selain perjanjian pokoknya antara leasing dengan debitur, tentunya dilengkapi juga dengan akta fidusia, yaitu akta jaminan untuk kendaraan. Kalau misalkan nih ada nasabah, walaupun misalkan di suatu pembiayaan keuangannya atau leasingnya, saya mau pengen beli sendiri notarisnya bisa nggak? Dibutuhin sama kantor gitu kan? Sebetulnya harusnya sih bisa, Pak. Harusnya bisa. Karena kan itu juga hak ya dari debitur. Hanya saja pada saat ini perkembangannya banyak notaris-notaris yang sudah kerjasama. Jadi dari satu perbankan ini atau lembaga pembiayaan atau leasing, mereka sudah bekerja sama dengan beberapa notaris. Artinya debitur pun diberi kesempatan untuk bisa memilih notaris mana yang disediakan yang juga sudah kerjasama dengan perbankan atau lembaga pembiayaan itu. Jadi
tidak harus dari luar pun dari perbankan sudah menyediakan gitu ya. Menyediakan Bu ya. Jadi yang sudah kerjasama biasanya gitu. Oke, siap. Ini dari teman-teman soalnya harus dikerasin katanya. Oke, ada pertanyaan Bros nih ke sini? Ada nih teman-teman? Oke. Kalau tadi Bu ya PPAT ya. Nah, PPAT berarti kan pejabat pembuat akta tanah, beda dengan notaris Bu ya. Betul. Itu. Ini nggak apa-apa Bu ya. Syarat-syaratnya Bu ya ketika misalkan masyarakat ya, karena suka nanya juga nih, Ya. pingin membuat apa namanya sertifikat Bu ya, sertifikat tanah dari letter C sampai sertifikat itu prosesnya seperti apa Bu dan berapa lama gitu Bu? Ya, jadi kalau misalnya dari tanah yang belum bersertifikat itu memang memerlukan beberapa proses ya Pak ya. Oke. Antara lain kita harus punya data tanah yaitu letter C dari desa. Selanjutnya adakan pengukuran lahan, tentunya juga didampingi dari pihak BPN untuk mengukur, dan kita juga dari pihak PPAT atau dari pihak penjual dan pembeli juga ikut hadir dan menyaksikan untuk melihat tanda-tanda batas dari tanah yang akan dibeli objeknya gitu kan. Ya, batas-batasnya seperti apa. Setelah itu juga diadakan untuk pengisian warkah. Jadi warkah itu adalah dokumen-dokumen yang menceritakan riwayat-riwayat tanah. Dari awal letter C misalnya Tuan A, dibeli sekarang sama Tuan C. Berarti dari Tuan A ke Tuan B ke Tuan C, misalnya seperti itu. Nah, di dalam warkah itu diceritakan bahwa pemilik awal Tuan A dibeli atau hibah atau waris atau jual beli. Nah, Oke. itu nanti dituangkan dalam riwayat tanah. Jadi ke Tuan B. Nanti dari Tuan B ke Tuan C yang sekarang mau beli, itu dasarnya apa peralihannya. Misalnya jual beli, nanti ditulis jual beli. Nanti dilampirin juga selanjutnya adalah akta jual beli. Akta jual beli yang dibuat di PPAT. Tentunya syarat-syaratnya ya sama Pak. Penjual harus ada KTP, harus ada kartu keluarga, surat nikah, PBB, NPWP. Selanjutnya juga warkah-warkah yang letter C yang dilegalisir dan lain-lain. Pembeli juga sama harus KTP. Selanjutnya dari warkah itu juga harus ada keterangan kesaksian. Kesaksian yang mengetahui bahwa asal-usul tanah itu memang betul riwayatnya dari Tuan A ke B ke C itu seperti itu. Tanda tangan saksi dan diketahui desa. Setelah warkah lengkap dan lain-lain, ukur pembayaran pajak, AJB dan lain-lain lengkap, kita daftarkan ke BPN. Tidak di BPN ada panitia khusus yang memeriksa. Selanjutnya juga ada pengumuman 2 bulan. Selanjutnya ya pengumumannya 2 bulan, proses. pengumumannya. Selanjutnya ya proses penerbitan sertifikat. Itu berapa lama? 6 bulan? Kayaknya. Ya normatifnya sih 4 bulan. 4 bulan. Tapi tetaplah kadang suka ada kendala di lapangan karena kan untuk riwayat tanah seperti itu kan untuk pemberkasan kadang-kadang kecocokan data oleh panitia BPN sama desa itu kan membutuhkan waktu. Oke guys ya. Bros ya, kalau pingin lengkap ya nanti bisa ke kantor ibu. Karena ibu sebagai ketua ID-nya. Bisa jelaskan, bisa penyuluhan hukum di situ Bu ya. Nah, Sama kok teman-teman yang lain juga bisa. Bisa, pasti. oke. Pasti bisa. Jadi kalau pingin langsung datang silakan. Gratis Bu ya penyuluhan hukumnya. Oke Bu, ada yang perlu disampaikan lagi? Iya. Kira-kira Bu luar biasa nih, Bu sangat luar biasa nih. Iya intinya gini, kalau teman-teman ingin ada keinginan misalnya mau membeli rumah atau mau menyewa atau membuat perjanjian kerja sama para pihak atau misalnya mau membuat franchise atau apapun lah sekarang kan anak-anak sekarang misalnya mau bikin outlet gitu kan. Ada perjanjian kerjasama antara pemilik rumah atau misalnya pemilik izinnya untuk franchise dan lain-lain, membutuhkan akta-akta atau perjanjian yang sifatnya kuat ya mengikat para pihak, nggak usah ragu-ragu datang aja ke notaris. Nanti di notaris pun kita akan kasih arahan-arahan, kasih petunjuk atau misalnya sharing gitu ya Pak ya. Jadi nggak harus takut ke notaris karena kita juga mempunyai kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum gitu ya. Nah jadi nanti
mereka akan paham produk apa yang akan mereka buat gitu, dan mereka pun setelah paham selanjutnya akan membuat akta, dan tentunya akta itu akan mengikat para pihak. Apalagi sekarang kalau produk notaris itu kan otentik. Jadi ya nggak usah diragukan lagi produknya gitu. Tadi Bu, kalian nyebut akta otentik, biar jelas kembali ya. Iya. Ibu jelasin akta otentik itu apa sih sebetulnya Bu? Iya. Biar tegas nih, biar kedengaran sama Bros Siregar deh. Yang jelas akta otentik itu dibuatnya oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Karena di situ akta notaris itu adalah pembuat akta otentik yang berwenang berdasarkan undang-undang. Jadi dari bentuk, dari isi, saksi-saksi, para pihak semua itu jelas gitu. Jadi pembuktiannya sudah paling kuat. Jadi mempunyai kekuatan hukum tetap lah ya teman-teman. Sama dengan putusan pengadilan. Betul Bu ya? Iya. Karena itu disebutkan demi ketuhanan situ. Ya, sama ada yang khusus ada menggunakan irah-irah ya, demi ketahanan demi ketahanan berdasarkan apa ya? Jadi lupa nih. Irah-irahnya demi keadilan berdasarkan lupa nih. Demi keadilan bla bla bla. Ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Betul. Itu ada akta tertentu, biasanya akta-akta pengakuan hutang, ada irah-irah yang seperti itu gitu. Atau sertifikat tanggungan atau. Jadi kalau yang magang juga Bu ya, yang magang biasa Ibu menerima magang khusus apa namanya yang MKN atau yang non MKN Bu? Kadang-kadang saya pingin magang, mau pingin tahu boleh diperbolehkan atau enggak? Ya, untuk notaris penerima magang itu memang diprioritaskan untuk anggota-anggota yang sudah MKN atau anggota yang sudah mempunyai anggota luar biasa. Anggota luar biasa. Jadi itu yang saya terima saat ini gitu. Kalau yang di luar itu mungkin sifatnya hanya magang biasa aja, tidak ada kaitannya dengan proses pengajuan untuk notaris. Ya. Oke Bros, ya luar biasa nih cakap-cakap kita dengan ibu kita nih, Ibu Intan ya, yang sangat luar biasa sebagai ketua INI Kabupaten Garut ya. Next mungkin kita kenal lagi Ibu ya. Jangan sampai ini jadi tapi betah lah mudah-mudahan di sini, jadi nanti kita undang datang lagi Bu ya. Insya Allah luar biasa. Aplaus dulu nih buat semuanya nih. Makasih loh Pak Anton. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.